wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Hadiwardana, NIM 2030 1070 2015, jurusan Ilmu Administrasi Negara, kelas A, tahun angkatan 2020. Di sini saya akan membahas salah satu permasalahan yang saat ini terjadi di Indonesia, yakni tentang kenaikan harga BBM untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi publik yang diampuh oleh Ibu Fitriana Selvia, SI Kom MPA. Teori dan pembahasan. Intervensi pemerintah merujuk pada tindakan disengaja oleh pemerintah untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar. Itu dapat mengambil beragam bentuk, mulai dari peraturan, pajak, subsidi, hingga kebijakan moneter dan fiskal. Saat ini masyarakat tengah mengalami keresahan terkait dengan harga BBM yang semakin melonjak. Keresahan masyarakat tentu saja tidak tanpa alasan. Masyarakat beranggapan jika harga BBM semakin melonjak, maka akan diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya kenaikan harga BBM, hingga sampai melakukan demo untuk menyampaikan keluhannya mengenai harga BBM yang terus naik. Dampak kenaikan BBM ini sangat dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu, yang harus selalu memutar pikiran agar dapat menyesuaikan dengan pengeluaran, sedangkan pendapatan mereka tetap tidak naik. Dengan naiknya BBM, juga maka akan terjadi kelangkaan BBM, karena BBM yang tersedia sangat sedikit. Sedangkan jika dilihat dari teori liberalisme ekonomi mengenai permasalahan kenaikan harga BBM bersubsidi yang menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, menurut saya kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM tidak terlalu banyak menimbulkan dampak buruk. Contohnya, pemerintah bisa menghemat biaya subsidi BBM yang bisa dipakai untuk program lain yang lebih mensejahterakan seperti pada pendidikan, kesehatan, maupun bantuan terhadap perekonomian kelas menengah bawah, serta kepercayaan pasar yang kembali meningkat setelah kenaikan harga BBM, maupun menguatnya nilai tukar rupiah pada dolar Amerika Serikat. Namun pendapat yang saya utarakan berbeda dengan teori Adam Smith yang menyatakan jika mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran dapat tercapai melalui kekuatan tangan terlihat invisible hand, yaitu tanpa adanya campur tangan pemerintah, yang mana mekanisme pasar akan menjadi alat-alat alokasi sumber daya yang efisien. Intervensi pemerintah dianggap mengganggu mekanisme meskipun intervensi tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Adam Smith beranggapan jika pemerintah tidak perlu melakukan campur tangan atau intervensi apapun. Kalau terjadi resesi atau depresi, GDP menurun dan terjadi pengangguran, kita cukup menunggu saja sampai perekonomian tersebut melakukan proses penyesuaian dan keadaan keseimbangan pasti akan kembali terjadi. Namun menurut saya teori invisible hand ini kurang efektif untuk dilaksanakan. Sebab jika pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian, hal ini akan menjadikan sebuah egoisme individu untuk saling menumpuk kekayaan dan akumulasi modal. Dan jika terjadi, maka para pemodal atau orang ingin akumulasikan modal akan mengorbankan hak manusia lainnya dalam interaksi ekonomi. Teori ini juga memiliki potensi untuk terjadinya penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Untuk itulah menurut saya sangat penting untuk pemerintah sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara kepentingan pihak pemodal dan masyarakat atau pekerja. Menurut saya tujuan dari campur tangan pemerintah ialah untuk menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu bisa terwujud dan penindasan terhadap kaum lemah dapat dihindarkan. Pemerintah mampu menjaga perekonomian agar tetap stabil dan tumbuh. Pemerintah berperan sebagai pengawas dalam kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar, yang mampu mempengaruhi pasar agar tidak melakukan praktek monopoli yang merugikan negara. Dan pemerintah juga bisa mengawasi bagian eksternalitas pada kegiatan ekonomi yang berpotensi merugikan masyarakat. Dan jika itu terjadi, maka dapat dikurangi masalahnya. Dalam hal kenaikan BBM, bentuk campur tangan pemerintah ialah membuat kebijakan, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter, serta melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Kesimpulan dari permasalahan kenaikan BBM yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang dikaitkan dengan teori Adam Smith, terdapat ketidaksesuaian. Menurut saya, teori invisible hand yang dicetuskan oleh Adam Smith tidak relevan untuk diimplementasikan pada kebijakan kenaikan harga BBM. Teori ini menyatakan jika alokasi sumber daya akan lebih efisien jika tanpa ada ikut campur pemerintah. Sedangkan menurut saya, jika tanpa adanya ikut campur pemerintah akan menyebabkan sebuah kekacauan yang berdampak sangat buruk bagi negara. Contohnya, penindasan akan semakin merajalela dan harus ada pihak ketiga sebagai pengawas untuk berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Menurut saya, kenaikan BBM merupakan kebijakan yang diambil pemerintah
karena negara tidak mampu terus-menerus memberikan subsidi dalam jumlah besar. Selain itu, kenaikan BBM juga tidak selalu menimbulkan dampak buruk, seperti dalam hal alokasi APBN, bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti bidang sektor pendidikan dan kesehatan.